وسيدتنا فاطمة الزهراء وابن الحسن سيدنا الحسن والحسين وذريتهم وجميع رسولهم وبرائهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بميتهم بالدين والدنيا الآخرة وأن الله كريم يقين من ويركن والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية وتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وعبد من ووفت إنه والوفاة علينا ورحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا ولين عن الناس ولكل صالحا الحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية شيء لهم الفاتحة نشهد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها وأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بنشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين أما بعد. Yang artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, ujar Nabi, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah. Itu di antara istri Nabi yang jumlahnya kalau kata khilaf itu 11 orang. Itu yang paling afdal, yang paling sidin sayangi ialah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta kepada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuami dan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi-nabi dan penutup segala rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul atau utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula, ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Sayyidah Khadijah itu dikatakan Ummul Mukminin? Bahasa kitanya ibu-ibu orang yang beriman. Mulai di dalam dunia sampai negeri akhirat itu ibu kita adalah Sayyidah Khadijah. Bahkan nanti yang memimpin perempuan-perempuan di dalam surga itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bukan bidadari lah, tetapi adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana mudah-mudahan dengan kita berkat mengadakan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah ini karena hari pas itu 11 lah, ujar guru ayah atau guru ujar kasih Martapura mengawal Yasin setiap bulan kan ya, apabila hidup 11 bulan Arab 11 Sya'ban menyakawi Yasin setiap bulan itu mengadakan manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu fadilatnya sih luar biasa. Jadi kami di kampung itu di majelis-majelis itu mengadakan kami. Hari ini majelis ulun babinyan lebih sore mengadakan juga, karena besok majelis ulun itu di rumah mengadakan juga, tapi yang lain membacakannya belum ada. Nah, bila dalam perjalanan baik itu di Samarinda atau kami ke Jawa, bilanya
pas hidup 11 itu manakibnya kada tinggal lah, kada tinggal ada tapi dalam di bawah. Dan mengadakan itu tuh manakib Sayyidah Khadijah, yang mana dengan mengadakan pembacaan manakib Sayyidah Khadijah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Biar Nabi kita inda zikril awliya tanzilur rahmat. Ketika kita mengesahkan manakib wali-wali Allah, mengisahkan manakib guru sekumpul, mereka mengisahkan manakib seseman, mengisahkan manakib Datuk Kalampayan, walaupun berdua bertiga aja, atau mengisahkan orang-orang ahli ibadah, walaupun kedua makanan adalah mengisahkan doa, mengisahkan. Nah di ketiga kita mengisahkan tadi turun rahmat dan barakah dari Allah Taala. Arti barakah jar Nabi kita ziyaratul khair min ilahi, bertambah-tambah kebaikannya itu. Nah, disebabkan apa? Ada mengisahkan tadi wali-wali, nah kada terasa umur kita berberkah. Itu berkah. Ziyaratul khair, bertambah-tambah kebaikan. Jika rezekinya itu bertambah-tambah barakah, bertambah-tambah kebaikan dan seterusnya. Adapun Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Allah Ta'ala menghendak lawan Sayyidah Khadijah di antara Nabi. Tapi Nabi kan jumlah 11. Nah, di antara jumlah Nabi, bini Nabi kita yang 11 orang itu, Allah Ta'ala menghendak lawan Sayyidah Khadijah ini, yaitu mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan, mempunyai kemuliaan, mempunyai beberapa keramat. Imbah itu pulang disuguhkan oleh Allah Ta'ala kaya raya. Imbah itu pulang diberikan cantik yang luar biasa. Sayyidah Khadijah ini cantik yang sempurna, melebihi daripada kebungasan atau bidadari dalam surga diberikan oleh Khadijah. Dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Jadi Sidin ini orangnya pedagang, terkenal. Sidin ini mulai kota Makkah sampai negeri Syam. Sidin ini terkenal orangnya pedagang. Imbah itu pulang sugih, pulang terkenal nih sugih, pulang terkenal dengan kekayaannya, kesugihannya terkenal dua lawan pemurahnya luar biasa Sayyidah Khadijah ini. Ada gitu ada jual lah. Oh sugih orangnya terkenal kesugihannya, cuman yang sebuting terkenal juga apa taktiknya, terkenal juga apik, ada juga ada pengungkasi beratan manusia. Nah, ini ada dianukan lagi. Jadi Khadijah ini mana sugih, imbah itu pulang pemurah, pulang pedagang itu juga mau kurang lebih. Jadi ini usaha yang paling abdal itu berdagang. Pernah Nabi kita ditanya, ya Rasulullah, ya sahabat, usaha apa yang paling abdal? Yang paling abdal itu usaha apa? Dijawab Nabi kita adalah pertama berdagang. Nah berdagang, tapi berdagangnya yang kayak apa? Berdagang yang kayak Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mau kurang lebih, berarti mau kurang lebih itu ditawar-tawar itu nah nawajatulah mau kurang lebih. Imbah itu jadi Nabi kita nang kedua usaha nang paling abdal berdagang, nang kedua adalah usahanya seorang. Jangannya bohong adalah mulai meneradak hidup itu seorang juga meneradaknya. Imbah itu kan menangkar anak, kalau menangkar anak seorang juga. Imbah itu kan bertanam seorang juga menanamnya itu abdal. Nah limbah itu pas bahannya masak seorang juga mengatamnya maruntuknya seorang juga, malabangnya seorang juga. Limbah itu pulang malabang karing-karing dijual pulang, duitnya kita seorang juga. Imbah itu pulang bini gasan seorang juga. Nah itu adalah abdal itu. 11 orang kadang tunjuk tarus tuh, menaradak tunjuk tarus pamanya. Nah itu paling adanya bahasaan itu paling seorang orang. Nah itu paling abdal. Jadi para tamu pedagangnya nang kayak Sayyidah Khadijah. Mau kurang lebih, jangan jual gula itu nasa kilo tuh lah, jual gula sekilo, jangan sekilo kayak menimbang nang kayak emas dilabihi barang 10 biji gula tadi tunjuk. Nah, zahirnya harta kita berkurang, zahir itu berkurang harta. Namun pada hakikatnya adalah
kita akan bertambah. Bertambah kelihatannya tapi berkurang bang harta kita. Padahal di balik itu kita ada apa tambah harta kita. Makanya orang yang duit anak habis, duit lah duit habis duitnya sisa 20.000 lagi. Berduitnya 20.000 lagi. Kayak aja duit habis tadi. Nah dipancing. Nang kita ada duit anak habis itu dipancing 20.000, 10.000 disedekahkan supaya nang lain datang. Itu telah sama pedagang tadi dipancing. Jadi bawang tadi jangan kayak menimbang emas lebih barangnya nang paling halus kelebihannya nang itu bang pada hari. Nah di situ kita pengaruhnya bersedekah lah bersedekah. Jadi menurutnya daripada perilaku daripada Sayyidah Khadijah lawan punya warung itu yang bertulisan kada mah utangnya. Ada kalau tulisan warung tuh punya kada lawas itu ambil kan bangkrut. Warung bertulisan di sini kada mah utangnya jarinya. Nah, ada kalau bertulisan gitu kasihan besi orang kada berduit ada hajat man kana bi hajati akhihi kana Allah bi hajatihi. Barang siapa ada hajat Nabi di dalam hajat saudaranya Allah pun juga menunaikan segala hajatnya. Itu kita ambil tuh. Besi orang habisan gula macam perlu benar nih. Macam-macam dari melihat ada tulisan dari di sini kada mah utangnya. Itu kada boleh kita lah kada boleh beri jam barang kita apa jam bertulisan itu kita mau mengabak hajat orang ini man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa ada di dalam hajat saudaranya, nah hajat saudara tadi misalnya Allah pun di dalam hajatnya itu artinya barang hajat tangan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak terpuji jujur dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Lalu ini Sayyidah Khadijah mendengar nih ada seorang laki-laki namanya orangnya ini jujur baik namanya Muhammad Al-Amin. Gelar sidin untuk Muhammad Dikiyau Muhammad Alamin bahasa kitanya Muhammad nam dipercaya. Bagus yang ada dalam Muhammad Al-Amin. Sunat jelai mulang aran untuk ditambah Muhammad atau Muhammad. Ditambah ngaran Muhammad atau Muhammad. Dan Nabi barang siapa yang melahirkan sampai 3 ikun bisa anak laki-laki itu bisa anak laki-laki ataupun berhalat laki-laki lebih laki-laki. Walam yusmi ahadun Muhammad dapat dihilah. Nah kada maulahnya ngarang di antara nang 3 macam itu nah 3 ikung anak tadi ada maulah ngarannya ngaran Muhammad atau Ahmad dapat dihilah, maka orang itu bodoh jar Nabi diulah ngaran Muhammad atau Ahmad. Jadi maulah ngaran itu jangan maulah ngaran itu mengiringi zaman atau mengiringi bulan belajan Januari apakah ngarannya Februari apakah ngaran itu madosa karena ngaran itu bisa memberi syafaat lawan ampunnya. Padahal gampang dong ngaran itu manulda salah satu auladin palam yusami ahaduhum Muhammad faqad qila. Barang siapa melahirkan sampai 3 ikung anak laki-laki palam yusami ahaduhum Muhammad, ada maulah ngarannya di antara anak laki tadi ngaran Muhammad atau Ahmad faqad qila ya Nabi, maka orang itu adalah bodoh ya Nabi. Karena Nabi pengaran ini sangat penting lawan kita memberi syafaat lawan kita. Karena disebutkan dalam suatu kitab ada seorang laki-laki ingin dimasukkan ke dalam api neraka oleh malaikat. Tapi Allah Taala malaikat bawa sini hambaku. Kadang mungkin hambaku ini Allah Taala menyelamatkan hambanya sekiranya supaya hambanya keseluruhannya masuk surga. Anak menyelamatkan Allah Taala malaikat petugas penjaga neraka bawa hambaku sini. Kadang mungkin hambaku ini pada kebaikannya tanya olehmu pasti ada kebaikannya, lalu ditanya seorang laki-laki itu lalu ditanya ini takunakan nih masalah ibadahnya kepada Allah pada ibadahnya apa ini pulang masa itu juga habis sudah ada kebaikannya. Yang terakhir ya Allah Taala tanya olehmu wahai malaikat akan namanya siapa, lalu ditakuni ngaran hitam siapa yang ada kamu siapa, ujarnya ini dan ini. Nah mendengar ini siapa? Allah Ta'ala mendengar namanya ini nama seorang ahli ibadah, nama orang yang alim oleh Allah Ta'ala
masukkan hamba pun wahai malaikat ke dalam surga. Kenapa? Berkat ngarannya ini. Jangan bahasa kita tuh ngarannya siapa? Ngarannya Muhammad Zaini, orang asangan wali kutub. Nah, Muhammad siapa? Ngaran Zaini atau Ahmad siapa? Ngaran nih mirip akan lawan orang saleh. Tabarruk bahasa kita mengambil barokah. Iya. Anak mau ngaran Muhammad Ridwan ada di kampung Ridwan. Siapa lagi jadi orang ngaran Muhammad Kamil ada juga Kamil. Habisannya Muhammad Tanggiling menjadi kayak bahasa Muhammad Tanggiling habisan. Iya. Bahkan Nabi ini hukumnya makruh maulah ngaran tuh bagara tuh ada di kampung tuh ngaran tuh bagus. Muhammad Ridwan Robi aja anak tadung jahat pun juga kita dong mencongol kepala orang bepada boleh yang tadung gitu ngaran Muhammad tadung nah jadi bagus ngaran tuh kalau binian itu sonat Siti Rahmah, Siti Halimah biasa kan Sayyidah atau bahasa Arab Sayyidah bahasa Arab kalau dibiasakan ke bahasa Indonesia itu Siti Rahmah, Siti Halimah, Siti Maimunah sonat hukumnya jadi berumur hari-hari ngaran tuh dapat pahala terus. Nah Muhammad binti juga Muhammad atau Ahmad jadi luar biasa ngaran kita tuh memberi syafaat lah lawan kita. Kemudian maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda alamin untuk didagangkan dagangannya itu dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda alamin. Kemudian berangkatlah baginda ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ini boleh ngaran laki-laki laingan bebinian. Nang ini pembantu Khadijah yang bernama Maisarah inilah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya itu. Nah, ketika sampai negeri Syam, semua dagangan habis laku dengan untung yang banyak berujung jari kita. Jadi Nabi ini waktu itu membawa dagangan Sayyidah Khadijah ini pengarahnya 2 ekor unta. Sempat tidak Khadijah was-was habis juga kan ini. Sedangkan yang lain tuh gue seekor unta membawa dagangan Sayyidah Khadijah mulai kota Makkah sampai negeri Syam. Beberapa hari hanya habis. Ini Nabi kita langsung hanya mulai berdagang 2 ekor unta membawa dagangan Sayyidah habis laku dengan untung namanya. Padahal Nabi itu berjual di padakan sidin modalnya. Padahal jalan dari Banjar berapa panang ya semangkane modelnya aja kita 5.000 sekilo orang aja melebihnya lagi. Nah mungkin itu kita udah harapan berapa ya 5.000 zaman ada aja yang menawar ada lebih kita punya 5.000 dan tak orang dan lebih 5.000 jalan lebih punya semangkane sekilo. Nah orang aja melebih 6.000 dari orang. Modal kita ada dipadahkan modalnya kita 5.000 ada yang menawar lagi ada yang ditawarnya sehari orang pernah nukar tapih di pasar jual berapa tapi ini panang 100.000 belum tahu kali 75.000 awalnya tahu awalnya 75.000 iman ada jarum jual tapi 70.000 kan aku menukar aja tanpa karong ujar aja pasar aja jadi julung kan pernah di hendak ulun lawan julung ini karena pernah mendengar mana sih kerja kalau jadi soal pulang di pasar kabut pulang julung kada boleh orang ngarang orang menawar. Nah jadi Nabi ini Nabi dipadukan modalnya mungkin itu harapan kalau jadi modal itu kalau mudah didapat kalau kita jual di kampung jual nih menukar modal menukar tapi umpama nih 100.000 jangan sampai lebih daripada modal mau di kampung parahnya nukarnya kalau nukar ke pasar jual di sini nah kada boleh itu lebih daripada modal dijual banyak sampai 300 ada boleh dikurangi pada banyak 150 kan masih ada ujung manukarnya parah juga situ Pak tokonya dibawa sini dijual sini. Nah sama kita berjual wadai menjual wadai orang nah juga mana ciliro mana itu kan wadai mana wadai penjual wadai 1.000. Nah lalu tadi dijual wadai itu 2.000 ada payung
ada payuan ada sewa di sini bu. Kada boleh kita berdosa kita gara-gara kita ampun orang kadang sing payuan. Betul di warung marah aja kalau jual tanggal 2000 sebuting habis kali habis ampun sidin juga dijual. Ada yang ada yang tanggal 2000 ini dijual 2500 sebuting ada ya. Oh sing pada sing payuan ampun orang pak. Nah, lalu di dalam Al-Quran disebutkan ada itu kan panglaris dalam tasurrun surah Al-Baqarah tasurrunna zihim bacaan orang anak berajang. Nah, dibaca ditiupakan di barang tasurrun nazilin bahasa kitunya senang mereka itu gembira mereka itu memandang mereka itu bacaan lo berebutai tapi guranya berutang. Nah berutang itu ngarannya buntung aja laris yang ngarannya ya kalau berutang dia aja orang berutang baik laris ada guranya berutang aja laris yang ngarannya timbang-timbang dari toko orang utang 2-3 hari ya kalau lah awalnya tasurrun nazilin itu awak bacaan batin pungas awak. Nah batin pungas sarbak awak aja telah tasurrun nazirin gembira mereka itu memandang mereka itu urusan kita pungas senang itu jiwa adalah nama dagang itu jiwa. Jadi Nabi tadi setelah itu kembali baginda Al-Amin ke kota Makkah. Nah jadi Sidin berjualan tadi habis laku luar biasa nih langsung Sidin mendatangi Sayyidah Khadijah dalam antar duit tadi. Itu adab kita cara menjual barang pun orang ada kita ini ada 2 hari 3 hari duitnya pada kita aja nih itu dijulung tadi jadi itu orang tuh pada sawat temandak di rumah kita langsung diantar. Kalau bina ada hatinya macam-macam mengganda jadi barakan hilang kampurong dan sebagainya. Nah kalau sampai ke kota Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang. Nah, dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah Khadijah melihat kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di dalam hati Khadijah itu perasaan cinta yang sangat mendalam dengan baginda Al-Amin. Lalu timbul rasa cinta lawan Nabi kita. Nah ditambah lagi cerita dari Maisarah akan beberapa keajaiban yang terjadi selama dalam perdagangan. Selama baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam itu diantaranya si Maisarah ini mengisahkan lawan Khadijah. Khadijah ini macam-macam keajaiban diantaranya awan menaungi selama dalam perjalanan. Jadi Nabi itu orang kepanasan sampai ke tujuan unta tunduk dan patuh dengan Nabi. Perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Dan kabar tadi semakin kuat sayangnya cinta Sayyidah Khadijah lawan Nabi kita. Nah, kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan pembantunya yang bernama Nafisah binti Umayyah. Nyorong sugih itu kan bisa bantu kemudian kita sugih seberatan. Jadi kita mau sugih jelai gue ada usaha lagi kita menggawi orang menggawi jangan sampai dibungkus harta adalah sugih bukan orang kita nih berumah kita juga berhutang kita juga kada mayu ada waktunya lagi jadi pun harus ada bisi pembantu. Nah sini pembantu sini orang sugih yang arannya Nafisah binti Umayyah arannya bapak ini tadi kada lain untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Bahasa kita tuh begininya berdatang kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin tolak tadi disuruh Khadijah tadi. Nah jadi sunnatul khamsilah ini kan begini yang berdatang. Nah riwayat lain itu mamanya mamanya Nabi kita siapa Aminah. Nah Aminah ini kan Abbasidin yang berdatang kepada keluarga siapa Abdullah Abdullah bin Abdul Muttalib. Keluarga ini abahnya Aminah berdatang lawan abahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Artinya begini yang berdatang ada ini Nabi kita Khadijah melewati unsur datang lawan Nabi kita di dalam hukum itu sunat hukumnya babinya itu berdatang lawan lelakiannya. Kenapa disuruh? Karena bila babinya itu datang lawan lelakian awak pilih anak bagus suaranya, anak bunga orangnya, anak nyaring suaranya, anak alim awak pilih tadi awak pilih anak bos emas, bos batu bara, bosnya orang baranya seorang anak nang macam-macam itu
Anak pada tangga jadi kau pilih beheri itu biasa apa meraih beheri itu. Nah beheri dia kekawanan tahun 80-an selalu di Darussalam itu banyak dulu tuh kawan tuh nang dirai. Jadi lelakiannya ada kawal lagi, apa pacaran di Marta Koras itu ada kawal lagi diongkosi oleh nang umanya anu nih umanya babinian tuh dirai dulu kalau pindah dapat orang ini. Nah dirai ngarannya lah dirai mun bahasa wahin itu lah ada tuh wahin itu mun babinian tuh sawat handak lawan lelakian ujar anu apa ujar buruk Bahudin apa nang di kita kata di mobil ada orang kita kata apa kata mereka. Nah apa kata dunia mun sawat wahin itu babinian tuh anu berdatang lawan lelakiannya apa kata mereka bahaya kami yang aja tuh jangan kalau yang kagatalan daripada hawa kagatalan kami yang jurang lagi mobilnya itu hendak lawan lagi dipadakan orang baik kagatalan bahaya kagatalan aja tuh jadi kami yang padakan orang padahal kadang kami yang ada kadang kami yang kagatalan kada pada itu sunat lebih itu berdatang lawan lagi dia jadi kau pilih nah kau pilih. Nah imbah itu pulang lalu berangkat dari Sinabisa lalu ditakunakan ujar Nabi Sa wahai baginda Amin apakah yang menaga engkau daripada berkawin hati sampai ini seumur impian kada si kawin kenapa lalu ujar Nabi kita aku tidak punya apa-apa aku ujar Nabi anu kada bisa apa-apa ngambil pedagang itu pulang kan memelihara kambing sapi merasa untuk menggigit dari duitnya karena kan orang kawin ini perlu duit itu adalah perlu duit. Lalu ujar Nabi Zah bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak mungkin ini bang menina ini babinya nih orangnya bagus wahai Muhammad akhlak bagus keturunan mulia elok rupanya murah senyumnya dijual babinya tuh bagus ajaran tuh bungas dari posian tuh bungas cuma parangutan ada aja jomanya tuh ada ini ada orangnya murah senyum tabassamu sadaqatun minta malah senyum itu sedekah cuma senyum tuh ala kadarnya bang jangan senyum terus ini ada orang ya ada orang senyum juga dan orangnya ini murah senyum pulang nah sugih pulang pamurah pulang alim pulang ada wadahnya menginginkan lawan pian hendak lawan pian kayak bagaimana siapa orang jadi Nabi lakinya kasih kita tahu juga padahal Nabi itu tahu Nabi itu tahu aja siapa ya Jibril madakan berdahulu jangan nyawain itu di ada SMS berdahulu aja chat berdahulu ini ibu anak Khadijah anak datang ada dulu yang model nyawain itu siapa ajar Nabi orangnya nah ujar Nabi ada utusan tadi Khadijah apa ajar Nabi sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia akhlak terpuji ya Nabi bijaksana terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau atau keluarga Sidin berhabarannya Sidin berhabaran Sidin anu kemana ini anak Khadijah ini anak lawan kayak apa musyawarah itibar lawan kita contoh lawan kita minta juga kita ini ada bisa anak beginian tuh dan ada berdatang jadi tentang anak di kampung ini berimak dihabarakan ini nah kayak produk dapat buah di si anu tuh berdatang lawan anak kayak apa dapat lelakiannya itu bagus saja kah bagus ini nah apabila kita ada berhabar nang berima dan sanak tadi bertiga yang dihabar berdua ada karena di kemudian hari apabila bilanya perkawin terjadi apa-apa ini dia mati yo aja kok ada berhabar bang maka maniwasin paling nyaman sudah maniwas nih paling nyaman gimana apa ya jarak aja kan berhabar bang ini kan ini kita nah jadi musyawarah nah lalu tadi semua setuju semuaan tadi anak keluarga si maka mendapat keberuntungan dunia dan akhirat Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin dengan Muhammad nah pengaruhnya dengan Muhammad Al-Amin tadi beruntung benar tadi. Nah kemudian secara ringkas nah lalu ujar Warakah keluarga Sidin juga nih Warakah bin Naufal ujar Warakah bin Naufal nah limbah nang akur tadi sudah lalu ujar Warakah Sidin menikahkan saksikanlah jadi wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham di sini. Wah ini ditambah pengolok tunai kalau boleh tunai
kemana aja ulun utang aja dulu ulun anu jujur nak bayannya anu 20 juta dibayar 15 juta kena nah kenanya ini ngasih pada tagihannya boleh cucu duikong sudah cucu ini duikong sudah lalu namanya toha tadi anu ayo menantu aja aku hendak mah ambil dinang semalam sama ya jangan namanya macam aja ulun 3 anak bayan nah anak 3 di karasi bang anak seorang pulang balu dari kan dia sudah jalan ya kalau lalu 2 ini tambah anu dibayar tunai jaranya 400 dirham banyak benda ini kalau dikaryakan wah ini duitnya tadi pada zaman tadi awak nukar saan unta 3 sikung sampai 400 sikung dah nah karyakan pian harga unta nya 15 juta 15 juta dah awak duit 400 dirham tuh kalau duit wah ini tuh awak di apa ngaran nilai itu awak dituparakan 300 ekor unta sampai 400 unta karyakan 15 juta berapa duitnya pun kita perasa berapa jajuran anak saja 50 juta rasa seorang pak pun banyak jujur padahal ini nabi itu orangnya kada berduit cuma kawah sama jujur saya itu maka guru jajar nabi jar yang paling abdal paling bagus itu jar jujuran yang paling murah bujur juga yang paling murah juga cuma wahima dia situasinya sewa pakaian pengantinnya berapa? Wah ini 5 juta, mau jujuran 4 juta menambah 4 juta. Lihat pulang situasinya pulang. Nah jadi masalah jujuran dia pulang lah. Anak kita diberi jujuran berapa? 30 juta. 30 juta itu milik ampun anak kita, bukan ampun kita lagi. Itu milik ampun anak 30 juta. Apabila kita hendak memakai harus minta izin lawan anak kita apakah aku nak jujuran di kamu 30 juta cuma abah minta anak minta 5 juta ya abah jadinya 100 juta gasan ikam nokal itu ini kan macam-macam 5 juta abah minta gasan apa abah 5 juta ujar abah nang 1 juta itu nak memudurkan lantaran iya kan jangan anak catat 2 anak-anaknya 4 juta lagi bah nang 1 juta pulang kena jadi abah baik pada puran aru airah kena menyambal untuk udah pulang sopan abah kena ini baik aja bapak 3 juta lagi bah aja nang 1 jutanya lagi nakai memudurkan kamar pulang kalau bina bungkas bang kamar kena pulang dijar 2 juta lagi baik aja nang 1 jutanya kena dan nang lain-lain kena 1 jutanya nakai memudurkan itu ini sih pelapon betul mbah nang 1 jutanya lagi bisa apa ujian abah ada abah pakai sana ayo bah bisa apa nang 1 jutanya lagi apa aja anak dari anak aja abah nang 1 juta tuh abah anak menukar HP nang kawin juga sabab nang abah ini sudah mulai zaman Belanda samin katia samin sapi nang barat nang 2 kilo itu jadi abah ini juga nang 1 juta ini anak menukar HP nang layar bepalit tujar ya tahu bang sih orang wahil ada layar santo sini layar kayak behari layar bepalit di sini bepalit aku nukar HP di sini biasan kena ikam kawin abah hendak nang selfie di sini pas 5 juta nah kadang boleh tidak zalim hukumnya apabila ini tukar tarus kayaknya kalau lemari kada kawal lagi habis sampai ke rumah tadi tukar ranjang kada kawal jujuran habis dipakai pakai sahnya hukumnya zalim jadi sudah sudah nah kita tuh jadi kita duit tong anak lain pun kita jadi belum memakai bapak ada bilang bapak ada hukumnya zalim nah jadi 400 dirham tadi adbirunnya tadi telah 400 dirham jadi baginda kita baginda kawin berumur 25 tahun Sayyidah Khadijah 40 tahun jadi Khadijah ini 2 kali sidin 2 kali balok nah bujur 2 kali balok tapi nang ini nang banyak nabi kulin anak nah dari sini nabi banyak kulin anak dari bujur 2 kali balok nah umurnya 40 tahun nabi 25 tahun nah jauh benar bedanya telah 15 selisihnya nah tapi waktu Sayyidah Khadijah ini kawin itu nafsunya dimudahkan 40 tahun toha cuma nafsunya umurnya toha nafsunya dianumakan 35 tahun Nabi kita umurnya 25 tahun nah 20 tahun nafsu
nafsunya nang kayak orang berumur 30 tahun. Nah, Sayyidah Khadijah tadi umur 40 tahun, nafsunya dianu makan dah 35 tahun. Kali jauh selisih tadi. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini dimuliakan Allah Ta'ala, diberikan kelebihan sidin waktu kawin itu dikrun dalam keadaan bujang kembali. Bujang asli. Bujang kan. Orang kita kan ada harapan. Masabat 2 kali balur harapan ayu jamun apa nak yang sari rapat, sari gading, macam-macam sari. Sari pati, sari manis macam-macam. Lalu dia harapan lagi. Harapan lagi. Nah jadi apa ngaranya tadi telah asal umurnya tadi telah umurnya. Jadi kadang ada apa kita kalau bini betul ada seperti ketua banyak pada kita ada orang juga kedua ini seperti ada juga. Nah kalau ini kamu kawin ya barang aja. Umur kamu berapa aja melakukannya? Umur seorang 25 tahun ya. Ada aja kan tuh bini bujang masih aja. Berapa umurnya? 40 tahun untuk Tuhan aja. Kenapa gerang ya? Takutan ya kalau terang dalam kelambu ya atau lalu jadi pada warak. Nah bini tuh kepada seorang takutan ya kenapa? Kalau talang kelangkah jadi kelambu jadi pasti aja terangkah. Mau Allah ada terangkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian di antara keistimewaan setengah daripada keistimewaan radhiyallahu ini keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum Mu'minah sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Tahirah yang masyhur dipanggil dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Itu ada salawatnya itulah. Salawat untuk Sayyidah Khadijah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Khadijah Al-Kubra. Nah itu barang siapa mengamalkan itu banyak mengamalkan sudah banyak dalam sebulan lagi ulangan anak-anak nih nah membaca ini dibanyak kita terbatas kadang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Khadijah Al-Kubra karena jawaban itu rasa kelihatan atau dia rasa ada kelihatan 1 tambah 1 nah kelihatan 2 nah 2 tambah 2 ada rasa keingatan ada kelihatan 4 yang kode itu 4 jadi jawaban itu bacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Khadijah Al-Kubra. Ada yang sebutnya salawat supaya jangan dengki melihat orang tadi melihat orang sugih melihat orang muka mobil dan sebagainya supaya jangan ada di dalam hati kita dengki ini supaya jangan yang kadang-kadang kita nih ajar Nabi kita fa inna kulladzi ni'matin maksudun setiap orang yang diberi nikmat Allah Ta'ala melebihi daripada kita maksudun pasti ada dengki apapun ini diberi jabatan tinggi seorang pada naik di pangkat ini diberi kekayaan ini sebagainya maksudun pasti ada nang dengki apakah keluarga kita atau kerabat kita dan sebagainya ada dengki. Nah ada salawatnya itulah penangkal supaya kita jangan dengki lawan orang ada dengki lawan kita adanya salawat dingin ini gue kada buat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad assalatu wassalamu alaika ya sayyidar rasul ya khairul anam assalatu wassalamu alaika ya sayyidar rasul ya khairul anam. Ini harus ada kita mesin pendinginnya uli ada setiap mesin ada pendinginnya uli. Nah kita roh kita ini jasa kita perlu ada pendinginnya salawat tadi diantaranya salawatnya assalatu wassalamu alaika ya sayyidar rasul ya khair amalakan itu biar aja orang di sebuah nukar hari nukar mobil isuk orang ya seorang orang besok KTP seorang umuran hidup mulai zaman Jepang sampai zaman Waihin itu dia TV 14N hitam putih itu maka berintik pulang gimana ada orang nukar tadi kan bapak cuma ada Jepang hati tuh aku ginjilnya sugi cuma di hati aja nukar juga kada darah sedang aku ginjilnya sugi nukar juga lagi. Jadi kita kada dengki melihat orang kaya apapun kehidupan orang itu juga ketika kita orang yang mendapat orang yang apa kayak sugi kita nih dan sebagainya orang kada dengki juga lah lawan kita apa deh kalau dah assalatu wassalamu alaika ya sayyidul rasul ya khairul anam. Nah yang terakhir ini suatu kaidah barang siapa yang melazimkan punya ini sampai jam 12 ini tonton kena udah bisa kan secara ringkas ini satu kaidah barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan
atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijrah. Nah sebulan tuh sekali kiau kena sakaluwargaan toh bayi mabak nang batu ada apa nunggu siapa kan nang kiau ini bacakan minta. Nah, atau tanggal 11 Ramadan haulnya tanggal 11 Ramadan atau tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijrah, artinya sebulan sekali. Ada bulan lebih abdal lagi, kita ada hajat, ada najar bahasa kampungnya nah. Ada hajat kita, ya Allah ya Rabb ulun bernajar nah. Ya Allah ya Rabb gua minta kepada engkau bertawassul, ya Allah ya Tuhan gua minta kepada engkau dengan berkat karamat Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Khadijah bila orang kana arisan minggu kena Allah ya Rabb ulun manaqib Siti Khadijah Al-Fatihah kita kan Al-Fatihah kita karena minggu kena banyak nah, pasti hidup hadang hidup 11 lagi karena hari ini langsung kerjakan itu lebih abdal lagi najar tadi apa karena bilang hadang awalnya lawas atau hadang yang sebelumnya lawas najar itu lebih bagus lagi ibadahkan kuncinya niscaya Allah luaskan rezeki yang halal diberi kaya dengan ada disangka-sangka ada jaga dari mana rezekinya diberikan lah kehidupannya lah rezeki hanya manja usaha rezeki tadi apabila ia berniaga pengusaha pedagang maka Allah beri untung yang banyak halal undang halal lagi serta mudah segala urusan apabila lah ini orang ini kata Juma mengadakan manaqib Siti Khadijah atau mendengarkannya nah apabila nang iya berpangkat dunia apa iya pejabat pangkat dunia ngarannya atau pangkat akhirat ya orang-orang soleh lah orang-orang alim tuan guru tuh maka Allah naikkan pangkatnya pangkatnya artinya derajatnya kalau pejabat itu jabatnya diangkat ya. Jadi pun anak terpilih itu kan irti terpilih ulang lah bapilih oleh irti nah manak jadi terus jadi irti harus pilih orang terus sebulan sekali adakan manakib nih nah kada sebelah kayak kiau anu nih lingkungan tadi irti 16 kiau 16 manakib pada kok nah 5 tahun kita berpilihan calon orang insyaallah terpilih ujar orang nih kita pilih nang calon nang anyar nih ada tanto sebulan sekali kita makan daging ayam peras jadi ayam peras makannya jadi kada tanto orang tahu karena ini berpikir tanto nak jadi pembakal itu juga menanda kan terpilih pulang paling enggak ada jakanya kawa haulnya barang nah kiau jurang ini mungkin bakal nah hajar kurang jurang nih bisa kada tanto nang dulunya tadi sebulan setahun sekali kita makan sapi ya kan ini kayak apa otomatis ganti orang kan bisa cuma nakib ya kalau kayak apa ikut belakang banget mau cuma nakib itu adakan kuncinya apabila seorang penuntut ilmu maka Allah berlindung dari Allah Subhanahu wa taala orangnya sambil menuntut ilmu katujuh menuntut ilmu tadi di samping menuntut ilmu katujuh orang ini mengatakan habis dari itu ada tambahannya yang arahnya ilmu laduni arahnya nah ilmu laduni diberi Tuhan kelebihan untuk ilmu laduni pintar seorang kan diberi tambahan ini orang nih ajaran ilmu baca kitab kada bisa kalau bisa cuma ada Tuhan beri ilmu laduni sekalinya ada kebiasaan sih bapak bisa mana nambah orang nah diberi Tuhan kelebihan di situ bisa nambah orang kita orang anu pengarangnya anu aroma apa pandang ya perlu minta tawar dingin anu anak ulun panas nah untuk saja cuma di sini aja sidin bacanya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ras putih ras sidin nang datang hendak waras nang mahadang hendak baras berkat la ilaha illallah aja sidin coba nanti itu bacanya soalnya ras putih ras ya nang datang hendak waras bujur kalau nang datang hendak waras nang mahadang hendak baras sidin berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diberi orang yang betul ibu nah di sini awan kabaras 2 liter aja sih itu ras peti ras saja karena diberi Tuhan kelebihan ilmu laduni dan sini aja lah yang dapat Tuhan sampaikan itu berbuat mengambil barakah mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah ini Allah Subhanahu wa taala merungkar rahmat lawan kita memberikan kepada pandangan kita diampun dosa kita dosa bangsa kita jiran kita guru-guru kita ahli keluarga kita andai kata mereka sudah meninggal dunia mudah-mudahan memberikan rahmat di alam kuburnya dimatikan kita husnul khatimah di dalam ma'rifat kepada Allah dan dimasukkan kita seberatan di dalam surganya Allah bi ghairi hisab berkat Rasulullah berkat Sayyidah Khadijah berkat guru sabungul berkat tutup lampung dan berkat guru-guru kita dan orang-orang kita
menyertai. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli man abihi salafana salihin wal hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Muslim mubarak ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan min jamil ahwal wal abad wa taqdirana ya Allah biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na minda ba'da darajat wa tuballighuna bi asalawiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma aktub bis-salama wa sihhata wal afiyata al-muslimin wal musibat wal hadirin wal ghaibin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa afiyatan min sharrin wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwilna fi sakaratil maut wa najata min an-nar wa al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.